ini adalah video pertama bagaimana Anda melihat market dan tahu kondisi market pada saat itu hanya dengan menggunakan trendline. Oke, pada video ini teman-teman akan saya ajak untuk mengenal apa itu swing high dan swing low, lalu lower low, dan higher high, higher low. Nah, yang pertama kita mulai dari kondisi sedang bullish ya. Bullish itu adalah kondisi sedang market uptrend seperti ini. Jadi ini kondisinya kan teman-teman bisa melihat ini kondisinya naik rally. Nah, kondisi seperti ini teman-teman bisa mengambil trendline seperti ini dan bentuk sebuah channel ya, seperti ini. Teman-teman bisa melihat di sini ada sentuhan dan simetris membentuk sebuah channel seperti ini ya. Sebelum harga menyentuh ke area sebelah kanan sini, teman-teman sudah melihat dari sebelah kiri dua ini sudah terbentuk. Di sini ada high, ada swing low, lalu di sini ada higher high dan higher low, dan ini kondisi seperti ini itu sudah teman-teman bisa ngambil keputusan bahwa ini akan terjadi uptrend ketika sudah ada dua titik temu seperti ini simetris A, B, C, D ya. Kita gambar. Oke, di sini low-nya teman-teman bisa lihat. Di sini high-nya. Seperti ini. Lalu di sini teman-teman, ini adalah higher low ya, higher low 1. Lalu teman-teman di sini harus tahu ini ada high ya, lalu di sini ada membentuk higher low selanjutnya, dan ini juga terbentuk higher high selanjutnya, walaupun tidak menyentuh tapi kondisinya masih simetris ya. Ini berarti kondisinya sedang uptrend. Jadi ketika ada dua high dan low, lalu ada higher high dan higher low, teman-teman sudah mengambil keputusan bahwa dari area ini ya, dari area ke kanan adalah akan terjadi namanya uptrend. Oke. Bullish trend biasanya dimulai dengan pembentukan swing low. Nah, swing low yang saya bahas di awal tentang candlestick, di mana satu candle atau beberapa candle ini mulai membentuk dan sangat melebihi dari candle-candle sebelumnya. Jadi kalau kita ambil bentuk gambar secara line, itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau lagi bearish itu dia naik sedikit ya, lalu seperti ini, mungkin lalu seperti ini. Nah, harga itu melebihi dari yang dua ini ya, seperti ini. Jadi dia turun di sini, lalu dia naik ke sini, lalu dia turun, lalu dia naik ya, lalu dia turun, dia naik, rally seperti ini. Tapi ini adalah sudah melebihi dari yang sebelumnya, dari ini bisa dibilang swing ya. Ketika pada area support terjadi seperti ini teman-teman sudah melihat bahwa ini adalah sinyal untuk kondisi bakal uptrend. Ini juga sama, ketika teman-teman ke sini lihat, lalu di sini dia rally dan rally seperti ini, yang melebihi dari sini juga. Ini berarti ini sudah kondisi akan ada sinyal untuk uptrend. Ya, itu namanya swing low. Nah, ketika kondisi ini dibalik di area resisten, berarti itu namanya swing high. Ketika uptrend, teman-teman harus paham ada namanya high dan low, lalu higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, lalu syarat selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah membentuk mengetahui ada kondisi simetris seperti ini, yang harus teman-teman pahami bahwa pada kondisi selanjutnya higher low sudah terbentuk, otomatis higher high, otomatis harga akan membentuk higher high baru. Dan yang harus teman-teman pahami bahwa higher high baru pastilah melebihi dari higher high ini. Jadi teman-teman tidak bisa mengambil sell di sini karena ada kemungkinan ketika seperti ini akan membentuk channel dan
pastinya akan berada di area sini ya. Jadi teman-teman juga sebenarnya bisa melihat contoh seperti ini, satu seperti ini, jadi nanti bentuknya akan seperti ini ya. Nah seperti ini, jadi harga lower low, higher low ini telah terbentuk kalau higher high-nya akan melebihi yang ini. Nah otomatis ketika di sini higher low-nya pun itu pasti melebihi dari yang sebelah sini. Oke ya, jadi kita lihat ini semuanya sudah melebihi. Jadi di sini ada jarak. Di sini juga sama, jarak. Berarti ini kondisi sedang uptrend. Lama-lama semakin terbiasa teman-teman melihat kondisi ini, teman-teman tanpa harus memakai channel dan menggambar seperti ini pun teman-teman paham bahwa ini sedang uptrend. Oke ya, itu basic sekali yang teman-teman sebenarnya harus pahami. Lalu pada kondisi sedang downtrend, kita ambil trendline seperti ini, lalu kita juga ambil dari sini. Oke, seperti ini. Nah di sini kita lihat bahwa di sini ada resisten pertama terbentuk ini. Ini juga terbentuk, ini juga sama. Ketika dua kondisi seperti ini, teman-teman bisa ngambil keputusan bahwa ini sedang terbentuknya channel. Teman-teman bisa mengetahui bahwa akan terbentuk higher low dan lower high dan lower low lebih bawah dari sebelumnya. Oke, kita identifikasi lagi. Jadi teman-teman lihat ada swing high di sini. Tahu swing high tadi kan sudah saya bahas. Jadi di mana kondisi harga ini seperti ini, dia turun lalu dia break seperti ini dan dia turun, otomatis dia membreak dari yang sini. Kalau tadi kan di support ya, kalau ini di atas melebihi seperti ini, berarti ini kondisinya terbentuk swing high. Oke, di sini ada swing high. Ketika satu seperti ini dan terbentuk support lagi di bawah sini, teman-teman, ini berarti sudah terbentuk low. Ada high, ada low, ya. Ketika harga di sini menyentuh teman-teman dan terjadi menjadi resisten, teman-teman bisa mengambil langsung trendline seperti ini. Tapi yang bawah kan belum terbentuk ya. Oh sorry, sudah terbentuk karena dari sini ke bawah lalu ke atas. Teman-teman bisa mengidentifikasi dan memberi nama bahwa ini adalah lower high. Jadi harga tertingginya ketika downtrend ya. Kali ini ada lower low. Harga terendahnya ketika bearish. Oke, LL. Jadi kalau uptrend itu HL, simpelnya ya. Kalau lagi bearish berarti LH dan LL. Oke. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika teman-teman sudah mengidentifikasi dua seperti ini, otomatis ini ya, otomatis harga di sini pasti akan di break ini dan untuk mencari kondisi lebih rendah dari lower low sebelumnya. Jadi otomatis terbentuklah di area sini. Oke ya. Lalu teman-teman sudah bisa melihat juga, ini berarti kita ambil lagi ada lower low lagi. Dan di sini ada pasti namanya lower high. Oke, lower high-nya mungkin di sini terlalu mengkerucut, tapi teman-teman juga masih bisa dibilang ini sebagai lower high karena masih di area sini. Oke, kita ambil trendline ini. Oke, di sini juga terbentuk lower low lagi. Oke, sampai sini paham? Oke, teman-teman sampai sini sudah bisa mengidentifikasi pembentukan trend. Oke, setelah dari sini, lalu bagaimana teman-teman cara mengetahui bagaimana tren itu berubah? Tren berubah ketika channel di break. Ya, break itu keluar dari jalur. Jadi ketika teman-teman melihat harga ini keluar dari jalurnya, ya, otomatis teman-teman bisa mengidentifikasi itu bahwa tren sudah mulai berubah dan membentuk sebuah channel baru. Ya, yang tadi jadi sini lower high. Jika teman-teman di situ terbentuk, teman-teman bisa melihat kondisi seperti ini mulai menaik. Lalu di sini juga sama, ketika seperti ini teman-teman bisa mengidentifikasi ini juga sama. Oke, berarti harga sudah berubah.
Yang tadinya ini lower low, di sini menjadi high. Oke. Seperti ini. Dan di sini menjadi low. Seperti ini. Oke, ketika high low terbentuk, teman-teman belum bisa mengambil keputusan bahwa ini membentuk lagi sebuah channel, tapi teman-teman sudah tahu bahwa tren akan berubah. Oke, lalu teman-teman menunggu terbentuklah di sini. Karena harganya semakin menaik dari sini ke sini ya. Oke, semakin menanjak, berarti di sini walaupun kondisinya sedang rally, berarti ini adalah higher low. Oke. Lalu di sini juga terbentuk higher high. Seperti ini, otomatis ketika teman-teman sudah tahu ini adalah terbentuknya higher low di sini karena melebihi dari yang sebelahnya, teman-teman bisa mengambil keputusan bahwa higher high selanjutnya akan terbentuk dan jauh melebihi dari yang sebelahnya. Seperti ini. Jadi kita langsung pasang trend line seperti ini. Ini area yang tadi terbentuknya higher high. Ini low-nya. Ini higher low-nya, ada 4 titik yang mempertemukan pembentukan channel. Lalu teman-teman bisa mengambil keputusan untuk buy dari sini sambil menunggu harga itu terbentuk di sini jika teman-teman fokus di forex scalping. Tapi juga untuk di binary, teman-teman ketika terbentuknya higher low di sini terjadi swing seperti ini ya. Lihat dua candle ini melebihi dari yang satu ini, jadi dimakan yang ini nih. Teman-teman bisa langsung ambil buy atau ketika muncul candle bullish seperti yang teman-teman cek di video yang tadi yang pembentukan support dan resisten. Oke ya. Nah, di sini terbentuklah higher high baru. Terbentuk higher high baru di sini dan higher low ini. Jadi teman-teman pun bisa mengambil keputusan bahwa akan ada namanya higher low di sini seperti ini. Nah, kondisi seperti ini adalah namanya fake out atau kecenderungan market. Nanti akan saya bahas lebih dalam untuk aktual di marketnya, dan teman-teman nanti bisa tahu dan bisa mencatat apa aja hal-hal yang saya sampaikan di video selanjutnya pada kondisi-kondisi tertentu. Ini salah satu bentuk namanya kecenderungan market, dimana ini hanya kondisi fake out ini adalah menarik napas untuk harga terbang melambung jauh, biasanya seperti ini ya. Jadi di sini ada namanya kecenderungan market, dimana kalau teman-teman pasang, kalau di forex teman-teman pasang stop loss di sini, teman-teman stop lossnya akan di hit lalu dia akan terbang tinggi. Nah, ini namanya kecenderungan market. Oke, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Lalu kita langsung cek lagi seperti ini, dan teman-teman pun bisa simple dengan trendline pun tanpa harus menuliskan higher low. Teman-teman sudah tahu kondisi seperti apa, dan setiap trendline ini di break otomatis harga sudah mulai berubah. Kita lihat seperti ini contoh, lalu seperti ini teman-teman juga melihat harga seperti ini merubah channelnya di sini. Dari sini ya, apakah ini juga bisa? Teman-teman bisa, karena kalau Anda menaikkan time frame pun ini adalah menjadi rejection ya, atau sumbu. Jadi teman-teman mau narik di mana aja, di mana titiknya sama, itu sama aja sebenarnya. Nah, di sini tren otomatis berubah. Tapi kalau tren naik lagi, otomatis mungkin kondisinya seperti ini. Jadi dia membentuk channel di bawah karena terbentuk higher low yang lebih dari yang sebelumnya. Ya, seperti ini, dia rally-nya di bawah tapi dia naik lagi dan masuk ke channel yang sini lagi. Oke, jadi sama seperti ini. Nah, ketika teman-teman lihat seperti ini, dia turun dan dia break. Jadi dimana air, seperti air yang keluar dari channelnya, nah otomatis tren berubah seperti itu. Ini juga sama, ketika ini teman-teman sudah melihat bahwa ini adalah ada kecenderungan downtrend. Ini juga sama, ini anggap kita fake out, kita lihat seperti ini. Nah, ini kan fake out ya namanya. Ini juga sama, rejection, pembentukan support. Dan ketika break dari atas ke atas berarti kondisinya sudah berubah
menjadi uptrend dan teman-teman bisa mengambil. Tapi kalau ini terlalu mengkerucut, jadi teman-teman agak susah. Tapi di sini juga bisa menjadi channel. Ketika dia di break lagi, otomatis ini menjadi tren yang berubah lagi seperti ini. Oke, kita paralel seperti ini ya. Jadi ini kondisinya bearish dan teman-teman lihat ini masih bearish panjang. Tapi ketika kondisinya dia breaknya malah turun dari jauh dari karena jadi semakin mengkerucut, berarti bearishnya semakin kuat ya. Ini terbentuk beberapa kali kan, 1 2 3 4 seperti ini. Dan ketika di break teman-teman bisa mengambil dari higher low sebelumnya untuk mengambil ini adalah sebuah channel seperti ini. Lalu dia di break lagi seperti ini ya, turun dan teman-teman bisa mengambil. Ini sangat mengkerucut ya, seperti ini. Di support sebelumnya sangat mengkerucut. Ini juga ada nama patternnya, tapi teman-teman nanti akan pahaminya. Dari sini teman-teman bisa mengambil lagi ke sini. Dan paralelnya itu seperti ini. Jadi dengan trendline channel ini teman-teman bisa tahu kondisi market di mana dan harga akan tertahan di mana saja. Seperti itu. Ini untuk strategi teman-teman open posisi buy ketika uptrend. Oke, jadi ini adalah spot untuk buy Anda karena ini baru terbentuk. Kita balik lagi flashback. Dari sini ini sudah terbentuk. Ini adalah kondisi sell Anda di sini. Oke, ketika uptrend di sini sudah terbentuk, sini terbentuk, berarti di sini adalah kondisi buy Anda. Walaupun di sini sangat riskan ya, karena di sini sudah terjadi swing. Nah ini swing. Ketika sudah terjadi swing seperti ini dan dalam banget seperti ini juga impuls yang agak riskan untuk Anda mengambil keputusan buy. Oke, karena ini juga bisa menjadi seperti ini. Nah, di atas juga fake out yang cukup susah dianalisis seperti ini. Nah, kondisi seperti ini, rally seperti ini, Anda sangat enak untuk trading ya. Seperti ini. Jadi di sini terbentuk, di sini sudah terbentuk, walaupun tidak mengenai, tapi di sini terbentuk, otomatis teman-teman bisa sell di selanjutnya, sell di sini juga. Ini dari mana teman-teman bisa mengambil support dari sini. Oke, ketika dia break, dia sentuhan pertama seperti di video support dan resistance sama. Oke, sama seperti ini dan teman-teman fokus mencari posisi sell. Ini adalah dengan bantuan hanya trendline. Sekian untuk video pembentukan trend dengan channel ini. Selanjutnya kita akan bahas video lebih dalam lagi mengenai pemetaan market. Oke.